Hai semuanya, balik lagi di pelajaran tentang mekanika tanah. Di sini sekarang eh, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanah atau bahasa Inggrisnya soil classification yang akan dibawakan oleh saya, Akbar Triandika Budiman dengan NIM 0510019000007 dari Universitas Trisakti. Nah, untuk mengklasifikasi tanah, kita membutuhkan yang namanya analisa ayakan. Tujuannya apa untuk kita menganalisa ayakan? Tujuannya itu untuk pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menentukan pembagian butir atau gradasi agregat, halus, dan kasar dengan menggunakan saringan. Nah, untuk melakukan percobaan, kita juga butuh alat-alat nih. Yang pertama, ada timbangan dan neraca dengan ketelitian 0,2% dari berat benda uji. Yang kedua, ada satu set saringan dengan ukuran-ukurannya sesuai dengan standar ASTM, bisa dilihat. Dan yang ketiga, ada oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 110 kurang lebih 5 Celcius. Yang keempat, ada alat pemisah contoh. Yang kelima, ada mesin pengguncang saringan atau mesin penggetar. Yang keenam, ada talam-talam. Yang ketujuh, ada kuas, sikat, sendok, dan alat-alat lainnya. Itu adalah hal-hal yang alat-alat kecil. Selanjutnya, nah ini nih yang bisa kalian lihat adalah salah satu contoh ayakan. Bisa dilihat ya, di sini saringan-saringan yang tadi itu ditempatkan di sini. Nah, untuk alat penggetarnya tadi itu ya ini, alat penggetarnya nih, yang warna putih ini. Jadi, untuk alat penggetarnya ini, saringannya ini digetarkan dan di atasnya itu ada tanah yang akan kita ayak sesuai dengan saringannya. Jadi, untuk saringan-saringan ini tuh nanti ada ukurannya, dan yang di paling akhir itu adalah penampang. Jadi, ketika kita menganalisa ayakan, menganalisa tanah, jadi kita bisa melihat ukuran-ukuran seperti kerikil itu tertahan di mana, pasir itu tertahan di mana, dan kita bisa juga menyimpulkan beberapa ukurannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini tuh ada nomor saringan. Yang tadi yang saya sudah jelaskan, nomor saringan 4. Jadi tadi kan ada ayakan. Nah, itu ada nomornya. Jadi ketika kita memakai nomor saringan 4, ukuran lubangnya tuh 4,75 mm. Kita pakai saringan nomor 10, yaitu 2 cm atau 2000 mm. Kalau kita pakai saringan yang 20, itu semakin kecil. Jadi, semakin gede nomor saringan, semakin kecil untuk diameter ayakannya. Diameter lubang ayakannya. Nah, untuk di selanjutnya di sini ada beberapa perhitungan. Perhitungan apa nih? Nah, di sini tuh ada contoh perhitungan bagaimana kita menghitung persenan ayakan yang tertahan, kumulatif persenan yang tertahan, dan juga kumulatif yang lolos. Bisa dilihat nih di tabel dan juga ada contoh perhitungannya. Selain kita menggunakan tabel, kita juga bisa melihat dari grafik seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, itu ada batasan-batasan ukuran golongan tanah yang bersumber dari DAS tahun 1987. Nah, di sini bisa lihat ada tabel yang dimana kita bisa mengklasifikasi atau menggolongkan di mana itu kerikil, pasir, lanau, dan lempung menurut standar-standarnya yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini saya akan membahas tentang Unified Soil Classification System atau USCS. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini ada saya sedikit menjelaskan tentang analisa hidrometer. Nah, analisa hidrometer ini sebenarnya salah satu gambaran untuk klasifikasi tanah juga dengan cara tersebut. Di sini juga ada tabel dan alat-alatnya. Bisa dilihat nih keterangan gambar. Jadi untuk mengujinya itu kita membutuhkan bak kaca, pemanas air, mechanical stirrer, mangkok pengaduk, soil hidrometer. Selanjutnya di sini juga ada gambar secara langsung di laboratorium.
Di sini juga kita bisa melihat standard shift size-nya dari grafik. Nah, dari hasil analisis yang tadi sudah bisa dilihat dalam tabel, berdasarkan data dari analisis saringan, maka jenis tanah berdasarkan metode USCS sebagai berikut. Kerikil 76,2,4,75 mm sama dengan 0%. Pasir 4,75 sampai 0,075 mm sama dengan 2,38%. Fraksi halus, lanau, dan lempung, atau yang biasa kita sebut orang Indonesia adalah lempung, itu kurang dari 0,075 sama dengan 97,62%. Sedangkan menurut AAS-HTO itu seperti ini. Kita hanya fokus ke USCS ya. Nah, setelah itu parameter geoteknik yang penting untuk analisa keteknikan adalah klasifikasi tanah. Macam-macam klasifikasi tanah itu ada 3. Yang tadi saya sudah jelaskan seperti yang di tabel. Ada USDA, United States of Department Agricultural, USCS, Unified Soil Classification System. Ada juga AAS-HTO, American Association of State Highway and Transportation Official. Tapi di sini saya akan membahas tentang USCS saja yang di nomor 2. Nah, dari yang tadi saya sudah jelaskan itu ada 3, yaitu yang kita bahas USCS-nya saja. Di sini juga kita bisa lihat tabel-tabel untuk klasifikasi tanah sistem Unified. Nah, yang dimana yang paling dasar adalah ketika tanah yang lolos itu lebih dari 50%, berarti kita hanya melihat yang tabel di bawah ini dan memakai grafik yang ini juga, yaitu indeks plastisis atau PI-nya. Dan kita juga bisa melihat dari batas cairnya. Jadi ketika kita melihat tabel ini, kita juga bisa mengetahui tanah itu klasifikasinya atau nama jenisnya tanah itu seperti apa. Terus untuk selanjutnya, nah itu aja sih untuk hari ini kita membahas tentang klasifikasi tanah. Kedepannya saya akan juga membuat konten-konten yang menarik lagi, jadi stay tune. Terima kasih buat perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dah.